wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan kami podcast komunitas guru belajar Banyumas. Terimalah salam dari kami. Sekali merdeka belajar, tetap merdeka belajar. Kembali saya ngobrol dengan Bang Usman Jabar Mabisona dari Jeneponto Makassar yang dengan sengaja kita undang ke KGB Banyumas. Seharian kita mengeksplor sekolah Pakis, sekolah tanpa guru. Gimana hal yang menarik yang didapat Bang Usman? Ya. Yang pertama tentu saja menarik karena saya kemudian bisa melihat, menyaksikan secara langsung di mana murid-murid Pakis itu belajar dengan caranya sendiri, belajar dengan dengan panduan mereka sendiri, dengan sangat sedikit tenaga pengajar, dan itu bisa berjalan gitu. Maksudnya itu sesuatu yang sangat membantu di banyak tempat. Artinya kalau praktek-praktek sejenisnya itu kemudian dibawa gitu, kemudian diadaptasi, dimodifikasi, maka sepertinya itu akan sangat menolong ya. Itu yang kira-kira yang saya bayangkan, Kandaru. Jadi saya sangat syukur, senang gitu hari ini teman-teman Banyumas bawa saya ke mana? Pakis, sekolah Pakis. Gitu, itu melihat secara langsung. Kalau selama ini hanya mendengar tentang ceritanya aja ya. Cerita tentang rumor gitu ya. Maka saya bisa lihat langsung, saya bisa ngobrol langsung, saya bisa tahu kedalaman gitu, pemahaman dan konsep apa saja yang sudah dikuasai oleh murid-murid kita. Hasilnya bisa dilihat ya anak-anaknya. Ya, hasilnya bisa dari kelihatan lancar ngomong di depan umum dan tidak grogi sedikit pun. Betul. Jadi hasilnya kelihatan benar. Jadi saya benar-benar sangat senang, sangat bersyukur bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman terbaik lah. Bukan berarti bahwa apa yang terjadi di Pakis itu jawaban atas semua soal ya. Keresahan ya gitu ya. Tentu saja bahwa ada beberapa hal yang mungkin juga bisa dibenahi gitu. Dan saya pikir itu juga bagian dari refleksi hari ini, pada hal apa yang bisa ditambahkan, pada hal-hal apa saja yang bisa dijaga kualitasnya supaya nggak turun dan seterusnya. Dan itu jadi kekuatan kalau bisa didorong semua itu, maka itu akan jadi kekuatan yang sangat besar sih teman-teman. Dari sosok Kang Isrudin yang tidak bisa lepas dari sekolah itu, bagaimana yang ada Bang Usman tangkap tentang Kang Isrudin ini? Yang pertama yang saya membayangkan adalah karena mampu hadir. Kalau saya yang pertama itu dulu, kemampuan untuk hadir di peristiwa murid, kemampuan hadir mengisi kekosongan, peristiwa hadir bersama dengan masyarakat setempat. Kalau saya yang pertama itu dulu, tidak semua orang punya waktu untuk hadir, tidak semua orang punya biaya untuk hadir, tidak semua orang punya kesempatan untuk hadir. Dan ketika ada sosok seorang Kanis yang bisa hadir, kalau saya itu sesuatu yang harus disyukuri di situasi yang sekarang. Kemudian yang kedua, ternyata kan Kanisrudin juga bukan ternyata punya impian sendiri gitu ya, yang kemudian diterjemahkan dengan konsep Pakis. Sekarang saya jadi mengerti bahwa walaupun mungkin sekolah itu memang dikelola dengan pendekatan konteks itu sesuai dengan konteksnya masing-masing, sesuai dengan situasi sekolahnya, tapi kan ternyata juga ada pakem gitu ya, ada impian, ada cita Pakis gitu ya, bicara juga tentang prestasi apa ya kira-kira yang ingin didorong, kemudian bicara tentang karakter khas apa yang ingin didorong, kemudian bagaimana program-program itu bisa berkelanjutan. Saya pikir itu sesuatu hal yang luar biasa lah.
menemukan orang yang sepenuhnya hadir, kemudian juga mampu menerjemahkan keinginan masyarakat sekitar juga sepertinya bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Salut deh untuk seorang Kansur. Termasuk yel-yel siswa itu sebelum belajar, ternyata itu nggak hanya sekedar yel-yel, tapi mereka bisa menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ada beberapa selain yel-yel, mereka punya lagu, dan yang membuat saya tersenyum itu karena lagu itu merefleksikan mimpi mereka, jadi menjadi cahaya gitu ya. Saya ada beberapa hal yang menarik sih Pak Daru pada kesempatan ini. Saya kemudian mendengarkan puisi anak tentang aku menjadi debu. Aku menjadi debu. Jadi merefleksikan peristiwa sekitarnya dengan satu puisi. Yang menarik bahwa apakah anak ini pernah berlatih puisi sebelumnya? Enggak. Apakah dia pernah berinteraksi gitu dengan tokoh-tokoh sastra sebelumnya? Enggak juga. Minimal baca bukunya ya. Ternyata enggak juga. Jadi tapi kan yang saya tahu itu bahwa sekolah itu kan memberikan ruang kepada siapa saja, kepada murid-muridnya untuk belajar apa saja yang dia minati. Jadi boleh jadi karena murid itu karena memang benar-benar minat dengan puisi, akhirnya juga bisa jadi ya itu sesuatu yang luar biasa. Jadi seakan tidak juga saya mengatakan bahwa proses pendidikan itu simsalabim, tiba-tiba kita punya impian langsung jadi, tapi sepertinya di sana juga dekat-dekat saya ingin punya apa gitu, ayo kita pelajari bersama. Saya ingin jadi apa, ayo kita cari tahu gimana caranya. Kelihatannya bukan ini ya, nggak ada desain atau rancangannya, tapi ternyata by design gitu. Ya, ya tentu saja bahwa peristiwa-peristiwa yang kita amati hari ini kan memang sesuatu yang direncanakan ya. Karena pendidikan gagal merencanakan itu kan sebenarnya itu sudah pasti gagal ya, di perencanaan saja gagal. Merencana gagal. Iya, merencanakan saja gagal, di mana kita berharap suksesnya ya. Jadi tentu bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan itu kan sesuatu yang by design, itu sesuatu yang memang dirancang sesuai dengan kesanggupan teman-teman pengelola sendiri. Dan itu ya poin penting. Jangan memaksakan sesuatu yang kira-kira di luar kendali, di luar kemampuan, di luar kontrol kita sendiri. Karena bukan hanya mengganggu banyak hal, tapi justru kita akan menghabiskan energi, menghabiskan apanya lah yang kemudian harus jadi korban. Itu kira-kira saya tangkap sih dari seorang Kanisrul ini. Oke, boleh saja kita punya impian, tapi kira-kira sesuatu yang bisa didorong gitu, sesuatu yang bisa dijangkau. Menarik gitu kan, saya suka. Jadi sebenarnya ini nggak seperti yang lain. Jadi yang lain itu bikin perencanaan dulu detail, besar detail dan seterusnya. Tapi Kang Isrudin apa yang bisa dilakukan? Jadi yang direncanakan. Setiap hari berubah, setiap hari bergerak. Padahal kita ketahui, ya maaf, nggak ada sumber untuk bayar gaji dan nggak ada yang gaji gitu. Tapi kan tanpa disadari sebenarnya kan teman-teman di Pakis itu kan melakukan refleksi. Jadi misalnya ketika berbagai macam inisiasi itu muncul, itu lahir kan sebenarnya bagian dari refleksi. Ayo melakukan ini sampai di mana ini, katakanlah nggak jalan lancar, jangan berhenti, ayo bikin lagi gitu. Tapi kan itu yang menarik karena kita bisa belajar banyak dari hal-hal sebelumnya, dari kegagalan apa yang terjadi, dari apa yang nggak jalan, apa yang belum sampai dan seterusnya. Jadi momentum refleksi itu juga sebenarnya adalah bagian dari kunci di mana-mana. Jadi bukan hanya untuk sekolah, tapi sesungguhnya juga pada ekosistem yang luas, pada komunitas
komunitas, pada masyarakat, atau mungkin publik yang lebih besar dari itu. Ya. Jadi anak-anak dan lingkungan situ sudah bisa bikin merencana, artinya dia itu sudah tahu tujuannya, Ya, mau kemana. itu yang Terus paling dia penting. tahu bagaimana melaksanakan atau mandiri Itu cara yang paling penting. dan bisa melakukan refleksi. Dan Ya. yang sebenarnya mereka itu sudah jauh dari sudah merdeka belajar. Ya, apa yang mereka lakukan itu kan sebenarnya sudah bagian dari kemerdekaan. Saya ingin pelihara kambing, tapi jadi saya tahu untuk bisa pelihara kambing apa yang saya butuhkan, apa yang harus saya lakukan. Itu kan juga sebenarnya juga bagian dari itu ya. Ya, Saya ingin jadi chef gitu. Saya ingin jadi bekerja di apa gitu sebagai sebagai desainer makanan. Itu kan saya saksikan itu ya. Dan itu kan anak-anak jadi tahu jalannya ya, dengan caranya sendiri, dengan polanya sendiri yang sederhana. Tidak mesti harus bahwa untuk jadi chef itu kemudian harus mungkin suatu waktu akan sampai Ya. sana, tapi untuk sementara kan nggak perlu harus ke kota bayar apa dan seterusnya. betul. Cukup misalnya belajar mengolah bahan-bahan lokal yang ada di Sekitarnya. sekolah, di sekitarnya, itu bisa jadi apa Bisnis kegiatan yang belajar. besar. Kegiatan belajar yang luar biasa bagi si murid-murid yang punya cita-cita. Jadi anak kampung, desa pinggir hutan, tapi memiliki sudah berani bermimpi. Ya, Itu luar biasa. Ya sesuatu yang harus didorong. Bayangkan itu kalau anak-anak sudah katakanlah di tingkatan yang lebih tinggi, bahkan pada bangku kuliah sekalipun, itu kadang-kadang juga masih ada salah jurusan, masih ada anak yang tidak tahu mau kemana. Itu kan parah sih sebenarnya. Ya. Dia nggak tahu Ya. ini akan berakhir sebagai apa. Dia nggak tahu kemana arah perjalanan. Menurut saya itu sesuatu yang mesti diluruskan. Dan sepertinya anak-anak di Pakis itu tertolong gitu. Cepat mendapatkan bala bantuan untuk kembali. Ini loh yang menjadi tujuan hidup kita masing-masing. Ini loh yang kemudian akan kita tuju, ya sesuai dengan ketersediaan modal lokal, sesuai dengan ketersediaan sumber daya apa yang tersedia di Pakis dan sekitarnya. Dan Kang Isudin sudah memberikan latihan untuk menuliskan biografi singkat. Dan sebenarnya adalah Kang Isudin ini sedang ngajari bagaimana anak-anak itu bisa mengenal siapa dirinya. Siapa diri. Dan ini luar biasa. Saya dengar itu dibacakan. Dan mereka bisa menulis dengan Iya. runtutnya. Di usia gitu kemudian bahasanya runtut gitu, nggak garing, apa itu sesuatu yang menarik Ya, dengan sebenarnya fasilitas yang sangat terbatas. mendapatkan kualitas anak menulis di tempat lain itu kan terus bukan nggak mudah ya, artinya dengan apa yang kita lihat, bukti nyata yang kemudian terlihat di murid-murid itu, saya yakin itu susah untuk menemukan di sekolah-sekolah yang mapan di kota. Bukan berarti bahwa nggak bisa, tapi mungkin sepertinya atau begini, bahwa apa yang sering kita lihat di daerah perkotaan sebenarnya juga bisa dilihat di Pakis. Dan bisa dilakukan. Bisa dilakukan oleh murid-murid Pakis. Nah itu yang paling tepat itu. Jadi atau sesuatu yang skill apa yang kemudian dikuasai oleh murid-murid di daerah perkotaan, pada prinsipnya pada dasarnya juga bisa kejadian di sana. Dan Kang Isrodin berani melakukan inovasi kurikulum. Yap. Yang lainnya harus tertekan, harus dilakukan. Tapi Kang Isrodin berani Yap. membuat kurikulum sendiri yang itu yang disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Yap. Iya, kurikulum bukan hanya dengan kebutuhan murid ya, tapi juga kira-kira menyesuaikan dengan situasi Iya. lokal apa di mana sekolah itu, lokasinya sekolah itu. Iya, hebat lah.
saya salut lah gitu. Lihat itu teman-teman di Pakis. Ya. Dan hebatnya lagi sebenarnya kalau dibilang nggak ada gurunya, tapi gurunya banyak dan berganti-ganti Gurunya ya berganti dengan segala Yap. latar belakang ilmu yang ada. Dan gurunya justru dari publik, dari para masyarakat, relawan dari banyak lah. yang memang peduli pada pendidikan. Jadi intinya kalau anak-anaknya mau belajar, maka sebenarnya mereka nggak kekurangan guru. Ya, Ya. bisa belajar di mana Iya. saja dan dengan siapa saja. Sepanjang anak-anak itu punya keinginan belajar, maka dia bisa menemukan guru gitu. Ya. Oke lah, sip lah. Sebelah ini ada anak yang punya passion menulis. Ternyata tiba-tiba ada relawan masuk ngajari menulis. Ada siswa yang passionnya YouTuber dan lainnya. Ternyata ada relawan yang masuk ke situ adalah dari komunitas YouTuber. Ya kalau di kota ini harusnya jadi sekolah yang mahal. Harusnya. Harusnya. Karena sekolah ini sudah berbasis riset, sekalipun risetnya itu dilakukan dari hal-hal yang sudah Harusnya mahal di sekolah. harusnya mahal. Dan mereka dilatih untuk berpikir kritis sebenarnya. Dari mulai pengamatan burung, pengamatan tanaman, terus dia sudah bisa mendeskripsikan itu tanaman itu apa, Siap. nama latinnya apa, manfaatnya apa, dan mereka bisa. Artinya kalau kan gini kan. Tadi kan ada berapa murid tuh? Sekitar mungkin ada sekitar 40-50 yang hadir di Ya, 30-an. 30-an ya. Ya. Dan kalau mereka semua kita mendengarkan pembicaraan mereka kan juga sesuatu yang nggak kaleng-kaleng nih maksudnya. Padahal anak kampung, Anak kampung loh maksudnya. pinggir hutan Ya lagi. Allah. Anak kampung pinggir hutan jalan kaki. Jalan kaki. Ada 3 km itu. Ya itu lumayan kan. Saya Padahal curah hujannya tinggi daerah situ. Dan semangat mereka ya wah luar biasa. Saya mau menikah, Bapak Imam. Ternyata semangat itu menular dari Kang Isrudin. dia bisa mempengaruhi bukan hanya murid gitu ya, tapi kan dia juga bisa mempengaruhi orang-orang yang tinggal di Di sekitar. sekitarnya. Itu yang penting. Dan dia bisa merangkul terutama orang tua wali murid. Itu yang penting. Jadi dia bisa berhubungan dengan siapa saja, dia bisa mengajak kolaborasi dengan pihak apa gitu. Sama misalnya saya yakin ketika kita memberikan saran ke Kang Nasruddin misalnya, Kang Isro bangun itu anak-anak ingin jadi penulis yang hebat gitu. Maka saya yakin dan percaya kan Is itu akan menemukan siapa guru yang Siapa tepat untuk mentornya. anak-anak gitu. Siapa mentor yang tepat untuk anak. Nah itu yang saya sebutkan itu sebagai desainer. Baik desain tapi kayaknya nggak sengaja. Jadi seperti itu. Ya Allah. Jadi Kang Saya Isrudin kan mengalir aja, mengalir, termasuk bagaimana membentuk karakter anak ini pelan-pelan. Anak yang nggak masuk sekolah dijemput masalahnya apa. Kalau memang nggak bisa, maka kelas itu dipindah ke rumah anak yang nggak masuk. Semua kelas sama anak itu jalan kaki ke rumahnya. Misalnya anak itu karena sakit atau apa. Dan ini luar biasa sekali. Kayaknya sudah melaksanakan diferensiasi itu. Mudah-mudahan apa yang saya amati hari ini itu bisa saya bahagia lah di beberapa tempat yang lain. Ini sebentar juga saya bicara ke Jabar, saya mesti bilang, saya mesti sampaikan pengalaman hari ini saya dapat itu saya mesti sampaikan ke teman-teman di Jawa Barat yang malam ini juga melakukan kegiatan temu pendidikan. Bang, apa yang didapat Bang dari belajar hari ini? Sekolah itu nggak mesti susah ya. Iya ya. Ya sekolah itu nggak mesti susah. Itu sih, saya pikir itu teman-teman.
Dan saya pikir saya nggak mau tambahin lagi karena itu saya pikir jadi cantik gitu ya, penutup yang bagus nih. Sekolah itu nggak perlu rumit. Nggak perlu rumit-rumit gitu ya. Nggak perlu rumit. Itu bisa belajar banyak dari Pak. Saya pikir demikian. Saya nggak mau tambah-tambah lah, itu jadi penutup yang bagus. Sekolah itu nggak perlu rumit. Oke, terima kasih bincang-bincangnya Bang Usman, Ketua Umum dari Komunitas Guru Belajar Nusantara. Terima kasih atas kehadirannya jauh-jauh dari Makassar. Maaf atas sambutan kami yang ala kadarnya ini. Siap. Sekali lagi terima kasih. Terima salam dari kami. Sekali Merdeka Belajar tetap Merdeka Belajar.